Surutul Jum'ati, syarat-syarat sah mengerjakan sholat Jumat. Sittatun, ada 6. Jadi sholat Jumat ini harus memenuhi 6 perkara ini, karena ini yang menjadikan sholat Jumat menjadi sah. Kalau ini tidak terpenuhi, maka sholat Jumat yang kita kerjakan tidak sah. Ada 6. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Antakuna yang pertama, terjadinya sholat Jumat. Terjadinya sholat Jumat kulluha, keseluruhannya, fi waqti zuhri, pada waktu zuhur. Fi waqti zuhri, pada waktu zuhur. Syarat sah sholat Jumat yang pertama, pelaksanaan sholat Jumat itu keseluruhannya dari rakaat awal sampai salam itu mesti di waktu zuhur. Harus dapat waktu zuhur. Maka apabila udah keluar waktu zuhur, meskipun kita keluar waktu zuhur itu salam, itu imam salam assalamualaikum warahmatullah, waktu zuhurnya udah habis, ya berarti walaupun dari rakaat awal kerjain di dalam sholat zuhur berarti ya gak sah, karena salamnya udah di luar sholat zuhur, gitu ya. Tapi kalau terjadinya misalnya imam salamnya masih di waktu zuhur dan makmumnya salamnya udah di luar zuhur, maka makmumnya tetap dianggap sah sholat Jumatnya, karena imamnya dapat mengucapkan salam masih di waktu sholat zuhur. Itu kalau misalnya terjadi kasus begitu. Jadi artinya sholat Jumat itu selagi masih ada waktu zuhur, maka masih ada sholat Jumat untuk dikerjakan. Nggak mesti pas waktu pertama. Misalnya zuhur jam 12:05, nggak mesti waktu dikerjakannya jam 12:05. Misalnya nungguin, wah jamaah nunggu pada datang ini, ber-20 orang itu nungguin berarti. Tungguin 20 kagak bisa kita, bisa aja gitu. Kali ada yang lagi bertani dari sawah pulangnya jauh gitu, penduduknya dikit gitu ya. Iya, penduduknya dikit ya. Kalau di sini mah banyak ya. Itu yang pertama. Jadi pelaksanaan sholat Jumat seluruhnya itu ya mesti dikerjakannya di waktu zuhur. Seandainya keluar dari waktu zuhur, meskipun salamnya aja yang keluar, maka sholat Jumatnya tidak sah. Karena kenapa? Tidak memenuhi persyaratan sah sholat Jumat. Wa antuqoma fi khittatil baladi. Yang kedua, wa antuqoma, sholat Jumatnya dilaksanakan. Sholat Jumatnya dilaksanakan fi khittatil baladi, di batas area wilayah. Fi khittatil baladi, di batas area wilayah. Yang kedua, persyaratan sah sholat Jumat itu, sholat Jumatnya itu mesti dikerjakan masih dalam batas area wilayah. Kalau kita, wilayah kita di sini masih Jabotabek, begitu ya, Baji. Jakarta,
Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ya. Jabodetabek gitu ya. Masih tuh, masih satu Hitotil Balad namanya, masih batas area wilayah kita itu. Maka kita di sini ya boleh ngerjain sholat Jumatnya di Depok boleh, di Bogor masih wilayah kita, atau di Bekasi masih wilayah kita juga, atau di Jakarta masih wilayah kita. Apalagi Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten gitu ya masih wilayah kita. Itu mah itu nama Hitotil Balad namanya. Tapi kalau udah keluar dari itu, kita ada di Bandung ya nggak wajib kita sholat Jumat. Paham Baji ya? Udah di luar batas wilayah kita ya, jangan kan Bandung dah, Sukabumi udah enggak, udah kagak Baji. Apalagi sampai ke negara orang lain. Satu negara Indonesia aja udah melewati batas wilayah sholat Jumat, itu udah nggak wajib kita, udah nggak memenuhi syarat. Seandainya kita nggak sholat Jumat, ya nggak mengapa, kita sono sholatnya sholat Johor, biarin lain pada sholat Jumat, kita mah sholat Johor gitu. Apalagi udah ke negara orang lain. Seandainya kita di sono hari Jumat, kita kemudian tidak mengerjakan sholat Jumat, kita mah sholat Johor sendiri, yang lain ya orang sono pada sholat Jumat, ya nggak apa-apa, karena kita udah di luar Hitotil Balad namanya, di luar wilayah batas wilayah atau zonasi yang kita tidak memenuhi persyaratan untuk mengerjakan sholat Jumat. Itu dia. Maka bagusnya kalau dia di luar ya bukan sholat Jumat, kita sholat Jumat. Itu ya syarat yang kedua. Kalau di kosong boleh Apanya? waktunya Jumat tapi kan Johor kosong ya boleh, kan udah masuk. Kalau di luar Hitotil Balad udah di kosor ya. Udah mencapai 2 marhalah 84-85 km udah nyampe. Kalau sempat apa? Bisa mengerjakan waktunya masuk gitu. Bisa mengerjakan sholat Jumat. Kalau lagi di Bandung bisa mengerjakan sholat Jumat. Iya nggak masalah, tapi nggak punya syarat. Bagusnya mah udah Johor aja. Iya, bagusnya Johor karena kita nggak memenuhi syarat. walaupun Syarat kita lagi musafir namanya. Kan itu lagi mukim. walaupun bus itu cepat itu Iya, tetap nggak bisa ya. nggak bisa. Oh ya kalau itu mah udah ngendong, lain kalau itu mah. Iya, itu mah udah ngendong. Kalau kita nggak ngendong gitu ya, lagi musafir gitu, lagi perjalanan begitu, misalnya 2 hari 3 hari doang. Lah kebetulan sono hari Jumat kita tinggalin sholat Jumat nggak apa-apa, karena kita nggak memenuhi syarat, kita lagi nggak mukim di sono. Begitu. Tapi kalau udah sampai 1 minggu 2 minggu mah ya kita mukim sementara, ya kita ngikut Jumat di sono. Tapi seandainya nggak mau ikut juga kita Johor udah nggak apa karena kita bukan mukim di sana, seperti itu. Paling di Iya. sholat Jumat Enggak, ini. itu orang nggak sholat. Secara hukum begitu ya. Kemudian syarat yang ketiga wa antu sholat jamaatan. Yang ketiga syaratnya adalah wa antu sholat Jumatnya dikerjakan. Sholat Jumatnya dikerjakan jamaatan secara berjamaah. Jadi sholat Jumatnya harus dikerjakan secara berjamaah. Agak bisa munfarid sholat Jumat mah, agak bisa sendiri-sendiri, mesti berjamaah. Kalau nggak dikerjain secara berjamaah, maka tidak memenuhi syarat sholat Jumat. Nggak ada sholat Jumat dikerjakan sendiri.
sendirian, mesti berjamaah Pak Haji. Iya. Syaratnya begitu sholat Jumat. Maka seandainya di kampung kita tidak bisa ditegakkan sholat Jumat secara berjamaah, ya udah berarti sholat johor. Nggak ada habis orangnya. Kemudian yang keempat, wa ayyakunu arba'ina. Yang keempat adalah wa ayyakunu, keberadaan orang-orang yang sholat Jumat, wa ayyakunu, dan keberadaan orang-orang yang sholat Jumat arba'ina berjumlah 40. Arba'ina jumlahnya 40. Sholat Jumat berjamaah nggak bisa berdua, nggak bisa bertiga, nggak bisa 10 orang, nggak bisa 20 orang. Syaratnya adalah jamaahnya itu mesti 40 lagi. Harus yang balik 40, dan itu harus ahli Jumat semua. Ahli Jumat maksudnya udah balik, akil balik. Anak-anak bukan ahli Jumat. Anak-anak mah ngeramein doang sama bagian berisik. tambahnya perempuan. Perempuan bukan ahli Jumat. Ahli Jumat itu laki-laki yang sudah balik mukallaf, akil balik. Harus ada 40, meskipun 40-nya sama imam satu orang, makmumnya 39 itu udah memenuhi syarat. Dan itu datangnya sebelum khotib naik mimbar. Sebelum khotib naik mimbar udah ada 40 orang, meskipun ke-40-nya itu si imam. Seandainya lagi khotib naik mimbar cuman baru 39, maka belum memenuhi syarat. Berarti sholat Jumatnya digugur, tegasak. Itulah perlunya begitu. Wasan bagi daerah terpencil ya kan, dan kita lagi datang ke sana ya nggak pakai sholat Jumat. Nggak pakai. Apalagi nggak ada orang 40, nggak perlu pakai sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada persyaratannya. Iya. Mesti 40. Jadi gitu ya. Jadi sebelum khotib naik mimbar itu mesti udah ada jamaahnya 40, meskipun ke-40-nya masih si imam, si khotib tersebut. Kalau belum, maka ini tidak memenuhi syarat sah mengerjakan sholat Jumat. Berarti nanti ngerjain singapnya lah gimana, nggak ada, ya udah dah. Agak ada, nggak jadi bapak jamaah, karena kita tidak memenuhi kuota persyaratan jumlah jamaah sholat Jumat. Yuk berarti kita kerjain sholat johor. Mesti begitu. Ada yang berani begitu, yang ngerti. Ya kalau kagak ngerti mah ya kita ngerjain sholat Jumat baik. Gitu ya. 40 terpencil. Makanya daerah desa yang jumlah penduduknya nggak ada 40 untuk sholat Jumat, maka tidak wajib di desa itu mengerjakan sholat Jumat. Dia tetap sholat zuhur. Kemudian masih ini ya, masih lanjutannya. Masih lanjutannya, ahroron yang merdeka. Itu kan lanjutannya. Ahroron yang merdeka, jadi 40-nya orang merdeka. Zukuron orang laki-laki, 40-nya orang laki-laki. Perempuan agak termasuk, karena orang perempuan tidak ahli Jumat. Seandainya orang perempuan pengen ikut sholat Jumat, boleh, silakan. Tapi perempuan mah bukan ahli Jumat, dia mah tetap ahli sholat johor. Seandainya ibu-ibu ada yang mau ngikut pengen sholat Jumat, dipersilahkan, tapi tidak memenuhi syarat dari 40 jamaah. Kalau mereka ngikut sholat Jumat, bagaimana sholat zuhurnya? Ya udah
udah nggak apa-apa gugur karena dia mengerjakan sholat Jumat. Tapi alangkah bagusnya sholat Jumat dikerjain, sholat zuhurnya tetap dikerjakan begitu ya. Karena perempuan bukan ahli Jumat. Zukuron, orang laki-laki, baligina yang udah pada balik, anak-anak kagak meskipun laki-laki. Anak-anak cuma ngeramein aja dah sambil kita latih supaya tahu sholat Jumat. Yang penting ditertibin, tidak mengganggu kelancaran sholat Jumat. Mustautinina yang bermukim di wilayah tersebut. Emang penduduk situ asli ya tadi masih di batas zonasi ya, wilayah masih Jabodetabek. Kalau kita itu masih wilayah kita tuh ya. Nah kalau di luar situ ya bukan mustautinin namanya. Ini yang keempat, masih keempat itu. Itu masih terusan keempat. Merdeka masih merdeka. Kemudian tapi zaman sekarang orang udah merdeka semua. Wala tasbiqoha wala tuqorinaha jumu'atun fitil kalbaladi. Yang kelima persyaratannya adalah wa'ala tasbiqoha, di sholat Jumatnya tidak didahului. Sholat Jumatnya tidak didahului. Wala tuqorinaha dan tidak dibarengi. Wala tuqorinaha dan tidak dibarengi jumu'atun oleh sholat Jumat yang lain. Jumu'atun oleh sholat Jumat yang lain fitil kalbaladi di wilayah tersebut. Fitil kalbaladi di wilayah tersebut. Seandainya kuota masjid itu masih mencukupi untuk penduduk tersebut melaksanakan sholat Jumat di masjid itu saja, maka jangan sampai ada yang melaksanakan sholat Jumat di wilayah tersebut ya, di masjid lain atau di tempat lain. Baik dia mendahului udah selesai sholat Jumatnya atau sholat Jumatnya barengan waktunya sama kita gitu. Ya kan di sini nih, ya kalau di sini masih muat jamaahnya sampai keluar tuh masih muat, maka tidak diperbolehkan mengerjakan sholat Jumat di luar masjid ini. Gitu Baji. Masih satu kampung nih, wilayah. Kalau di sini udah kagak muat, baru datang ngerjain. Kan terjadi kasus begitu dulu pada sholat Jumatnya di masjid sono, gong semuanya dulu. Warga Pondok Cabe belum penuh kayak sekarang. Oh, pada pohonan semuanya Baji ya. Karena mah pohon pernah kagak ada jadi rumah semuanya. Penduduknya nggak sebanyak sekarang Pondok Cabe, ya kan? Maka satu masjid untuk wilayah Pondok Cabe, satu kelurahan cuma ke situ doang tuh. Walaupun saya dari sono jauh-jauh jalan berjalan. Sono pojokan pada jalan ke sono semuanya karena masih muat. Gitu, paham ya? Maka pada waktu itu tidak sah satu kampung mengerjakan sholat Jumat di dua tempat, dua masjid. Gitu pada waktu itu. Dan sekarang di sana juga udah pada penuh Baji, orang pakai jalan-jalanan, ya makanya kagak bisa sholat sono. Maka di sini boleh karena kondisinya udah begitu. Bukan di sini aja cabai karena banyak. Di saya 2 masjid, nggak bisa satu masjid doang. Satu RW aja udah penuh tuh masjid. Jadi satu RW satu masjid. Di saya di RW 1 satu masjid, di RW 2 satu masjid, di RW atas satu masjid. Bukan masalah jarak ya? Hah? Bukan masalah jarak. Bukan. Iya. Karena udah enggak, kuotanya udah
melebihi. nggak bisa melebihi. Ya mesti walaupun satu wilayah itu mesti akhirnya mengerjakan di dua tempat yang berbeda. Nah zaman dulu Nabi begitu kasusnya. Walaupun masjidnya satu, tapi kuotanya semua cuma segitu. Karena orang dulu mesti nggak kayak sekarang di Arab Saudi juga. Nggak sebanyak sekarang dulu. Gitu ya. Jadi kalau di sini nih berdekatan nggak boleh. Ada bangun masjid lagi wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Orang sini juga masih muat. Apa satu RT ada 2 masjid gitu ya. Itu. Jadi tidak boleh didahului oleh sholat Jumat yang lain di satu wilayah, atau sholat Jumatnya ada 2 berbarengan di satu wilayah sedangkan kuotanya masih mencukupi di satu tempat untuk melaksanakannya. Dan yang ke-6 terakhir, wa ayyataqaddamaha khutbatani. Yang ke-6 adalah wa ayyataqaddamaha, pelaksanaan sholat Jumatnya didahului. Pelaksanaan sholat Jumatnya didahului khutbatani oleh 2 khutbah. Ini syarat ini. Syarat sah. Sholat Jumatnya mesti didahulukan oleh 2 khutbah. Kalau nggak ada khutbahnya ya sholat Jumat nggak ada, nggak sah. Harus ada khutbah, dan khutbahnya juga 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk sebentar. Habis duduk sebentar ya, kan biasa diajanin tuh ya, diri dan isi datu khutbah pertama. Dan nanti khutbahnya juga ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukun yang Pak insya Allah akan kita baca nih nanti ya. Arkanul khutbataini khamsah, rukun khutbah ada 5 insya Allah nanti pertemuan malam Senin depan insya Allah. Wallahu a'lam bis shawab.